Selamat datang di Universitas Malang. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik jurnal nasional dan internasional, dan juga akan membahas tentang kiat-kiat menghindari plagiasi. Perlu saya sampaikan bahwa mulai tahun 2016 publikasi kita secara umum Indonesia itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita tahu di tahun 2016 kita berada di peringkat 45 internasional. Kemudian di tahun 2017 kita berada di peringkat 35, naik hingga sekarang di 2019 kita berada di peringkat 21. Itu di tingkat internasional. Di tingkat Asia Tenggara, di tingkat Asia 2016 kita berada di urutan 11. Dan alhamdulillah saat ini Indonesia berada di peringkat 5 Asia. Dan bagaimana posisi UM, sumbangsi UM terhadap jurnal internasional? Posisi UM juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Mulai tahun 2016 posisi UM itu berada di 46 nasional, kemudian naik ke posisi 33 di 2017 dan naik menjadi 15 di 2018, dan saat ini UM berada di posisi 14 di tahun 2020. Dan tidak kalah membanggakannya, di tahun 2020 ini 16 dosen Universitas Negeri Malang masuk pada 500 peneliti terbaik di Indonesia. Yang perlu diketahui saudara-saudara, untuk menulis paper di jurnal bereputasi tentunya perlu tips dan triks. Salah satunya adalah kita harus mengenali bagaimana status jurnal tersebut, apakah terindeks Scopus atau terindeks Web of Science atau yang lainnya. Yang kedua, mengenali apakah jurnal tersebut masuk kategori jurnal yang abal-abal dalam tanda petik, ya. Yang ketiga, menghindari pelanggaran etika, yaitu fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi. Yang keempat adalah memproses draft artikel untuk dapat dimuat di bereputasi, tentunya melewati tahapan-tahapan, yaitu mulai dari penyusunan draft, kemudian translasi, proofreading, nantinya tentunya melewati tahapan review hingga sampai accepted. Baik saudara, pada kesempatan terbaik ini ingin saya sharing dengan teman-teman mahasiswa pasca sarjana, khususnya mahasiswa program doktor. Kenapa? Karena program doktor memiliki syarat untuk bisa masuk ke sidang tertutup. Mahasiswa harus mempunyai atau memiliki karya ilmiah bereputasi. Nah, bagaimana kriteria jurnal yang bereputasi? Kita harus tahu karakteristiknya dan ciri-cirinya. Yang pertama adalah karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Itu yang pertama. Kedua, yang wajib diketahui adalah dia harus memiliki ISSN. Apa itu? International Standard Serial Number. Jadi kalau jurnal tidak memiliki ISSN maka tolong hindari. Yang ketiga, jurnal terus ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB. Apa saja itu? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Jadi kalau berbahasa Rusia maka tidak masuk kategori jurnal bereputasi. Berikutnya, yang keempat, memiliki terbitan versi online. Yang kelima, dewan redaksi atau editor board yang kita kenal itu minimal dari 4 negara berbeda. Jadi kalau saudara-saudara nanti akan mengirimkan paper dan dilihat editor boardnya hanya terdiri dari 2 saja atau 3 negara berbeda, maka dia tidak masuk kategori jurnal bereputasi. Berikutnya, yang keenam adalah artikel ilmiah yang masuk pada kategori jurnal bereputasi adalah minimal ditulis oleh 2 penulis atau 2 autor dari 2 negara berbeda. Tidak boleh jurnal tersebut ditulis hanya orang Indonesia saja atau orang Malaysia saja. Jadi minimal harus ditulis 2 autor dari 2 negara yang berbeda. Dan yang ketujuh adalah jurnal tersebut harus terindeks database di Scopus atau Web of Science. Nah, itu baru yang kita kenal sebagai ciri atau karakteristik dari jurnal bereputasi. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini,
saya ingin juga menyampaikan, dan ini selalu saya sampaikan. Kami selalu melakukan pendampingan, selalu melakukan workshop di seluruh fakultas yang ada di Universitas Malang. Apa itu? Kita harus mengetahui ciri-ciri jurnal yang abal-abal, jurnal internasional yang patut dicurigai dan patut dihindari. Kenapa? Karena hingga saat ini masih banyak dari kita, dari mahasiswa kita yang terjebak pada jurnal abal-abal. Dan itu baru, dan hal ini harus dihindari. Pertama itu apa? Format paper selalu berubah-ubah, tidak seragam. Ya. Umumnya yang namanya jurnal berputasi itu formatnya acak, sama. Setiap terbitan formatnya sama. Tapi kalau ada jurnal yang formatnya berubah, terbitan bulan ini dan terbitan bulan depan berubah, maka patut dicurigai. Itu yang pertama. Yang kedua, paper yang abal-abal itu tidak melalui proses review yang baik dan benar. Banyak dari kita, dan kami selalu mendapatkan curhatan dari teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana program doktor. Mereka submit hari ini, 2 hari berikutnya langsung accepted, 1 minggu berikutnya langsung accepted. Pertanyaan besar kami adalah, kapan direview? Nah ini, maka hati-hati, jangan mudah tergiur oleh jebakan-jebakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, hindari jurnal yang tidak melalui proses yang baik dan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, jejak digitalnya sulit dideteksi. Biasanya kalau kita cari alamat, kalau jurnal yang abal-abal itu biasanya susah untuk kita deteksi. Berbeda dengan jurnal yang berputasi. Sekali kita masuk URL-nya langsung ketemu. Tapi kalau jurnal yang abal-abal biasanya susah. Nah ini ciri-ciri. Yang berikutnya yang perlu dihindari adalah hindari jurnal yang tidak memiliki DOI. Nah, masih ada jurnal yang tidak memiliki DOI. Nah, ini perlu dihindari. Ini adalah ciri-cirinya. Berikutnya adalah biasanya proses submitnya itu melalui via email. Jadi tracing ketika kita proses submit hingga nanti proses review, proses revisi sampai accepted itu tidak ada. Jadi tracingnya tidak dapat diketahui dengan baik dan benar. Oleh karena itu tolong hindari proses submit yang melalui via email. Berikutnya adalah terbitan volumenya tidak teratur. Terkadang naik secara drastis, tidak beraturan. Contoh, bulan ini keluar dengan terbitan 1 kali terbit 30. Berikutnya volume berikutnya langsung volume berikutnya papernya naik menjadi 200. Berikutnya naik lagi menjadi 400 dan sebagainya. Tidak acak. Nah, ini perlu diwaspadai, gitu ya. Dan seterusnya, kuantitas paper dalam satu volume tidak teratur, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan satu volume didominasi oleh satu afiliasi yang sama. Misal, ada jurnal yang terbit volume 1 atau volume 2 itu didominasi orang Indonesia saja, atau orang Malaysia saja, atau orang India saja. Nah, ini patut dihindari, saudara. Dan yang terakhir adalah kecenderungan mereka biasanya open access. Kenapa? Karena kalau open access maka author itu harus bayar ke publisher. Nah, ini yang menjadi ladang bagi mereka untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari yang namanya jurnal abal-abal. Oleh karena itu, tolong hindari yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, saudara, pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan beberapa etika ilmiah. Ya. Kita sebagai akademisi, sebagai saintis, gitu ya, harus paham betul bagaimana menghargai etika ilmiah. Pertama,
yang harus kita pahami itu adalah fabrikasi. Hindari fabrikasi. Apa fabrikasi? Fabrikasi itu biasanya mengarang, membuat atau mempercantik data fiktif. Tolong dihindari. Selaku akademisi, selaku saintis. Itu yang pertama. Jadi kita harus menjunjung tinggi etika ilmiah. Yang kedua, yang perlu kita hindari lagi jenis-jenis pelanggaran etika ilmiah. Yang kedua adalah falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Memalsukan, saudara. Jangan sekali-kali memalsukan data. Kita sebagai saintis boleh salah, tetapi jangan berbohong. Ini selalu yang saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, baik mahasiswa S1, S2 maupun S3. Kita sebagai peneliti muda, sebagai saintis, sebagai akademisi, salah itu biasa. Salah itu biasa. Tapi yang luar biasa kalau kita berbohong. Kalau kita salah, itu adalah wajar dan harus kita perbaiki, kita introspeksi diri. Tidak ada masalah. Tetapi kalau berbohong, jangan sampai kita lakukan. Karena sekali kita berbohong, maka kita akan dicap jelek ya, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat ilmiah kita. Itu yang perlu dipahami. Yang ketiga, pelanggaran-pelanggaran yang perlu dihindari adalah plagiasi. Ya. Apa itu plagiasi? Mengambil hak kekayaan intelektual orang lain. Jadi, selaku akademisi, selaku saintis, maka etikanya, saudara, ketika kita ingin mengambil atau merujuk karya ilmiah orang lain, maka kita harus sertakan rujukannya. Jangan kita klaim bahwa itu adalah karya kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai menghindari plagiasi. Yang terakhir, yang keempat adalah penyimpangan serius tentang apa? Authorship. Jadi mengakui bahwa itu adalah hasil karya kita, padahal karyanya orang lain. Ini pelanggaran berat, saudara. Hal-hal yang seperti ini tentunya harus kita hindari. Yang berikutnya adalah apa itu? Pengiriman ganda. Misalkan ketika kita mengirim paper ke dua jurnal berbeda pada waktu yang bersamaan, gitu ya, itu perlu dihindari. Jadi kalau kita mengirim satu paper ke jurnal tertentu, ya sudah, kita tunggu sampai nanti direview dan bagaimana proses kelanjutannya, accepted atau di reject. Accepted atau di reject itu biasa dalam kita mengirim paper. Tidak semua paper yang kita kirim itu diterima. Itu pengalaman saya pribadi dan pengalaman kolega-kolega saya. Saya sering ditolak juga. Dalam 1 bulan saya pernah ditolak 3 kali. Tidak ada masalah. Kenapa? Dari ditolak itu saya bisa mengintrospeksi mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Tidak ada masalah, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita hindari, gitu ya, di etika ilmiah sebagai akademisi, sebagai saintis. Saudara, sharing terakhir saya pada kesempatan kali ini adalah apa sih penyebab terjadinya plagiasi? Ada 5 hal pokok penyebab terjadinya plagiasi yang perlu saudara hindari. Pertama, biasanya itu adalah ketidakpahaman penulis pada aturan penulisan. Oleh karena itu, saudara, selaku penulis nantinya, kalau kita ingin menulis paper di jurnal reputasi, harus pahami di situ ada guidance for author, gitu ya. Jadi kita baca betul bagaimana prosesnya, gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi. Nah, ini luar biasa. Sekarang tinggal menulis saja di Google, semuanya sudah tersedia. Tinggal kita mau apa enggak, gitu ya. Oleh karena itu, kemajuan teknologi harus kita sikapi secara positif, jangan negatif. Kalau kita ingin meniru, gitu ya, ingin memplagiasi milik orang, itu sangat mudah saat ini. Tapi kita cari yang positifnya, ya. Kemajuan teknologi kita cari yang positif. Bagaimana? Kita jadikan rujukan-rujukan yang memang berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, malas mencari informasi. Itu biasanya penyebab terjadinya plagiasi. Biasanya kita malas untuk membaca, malas untuk mereview paper-paper orang lain,
sehingga tinggal comot sana, comot sini. Nah, itu yang perlu dihindari. Yang keempat adalah karena terkadang saudara tidak ada sanksi yang jelas gitu ya terhadap pelanggar plagiasi. Ini yang mungkin tumbuh suburnya teman-teman melakukan plagiasi. Dan yang terakhir adalah biasanya teman-teman mahasiswa itu adalah panik. Kenapa? Karena sudah masuk deadline, sehingga dia tinggal melihat paper orang lain, tinggal di copy, gitu, ya sudah dipaste ke karya kita, kemudian mengklaim itu adalah karya kita. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu saudara hindari, sehingga kita akan berkarya dengan benar-benar seutuhnya sebagai seorang mahasiswa, seorang akademisi, dan seorang saintis. Baik saudara, salam terakhir dari saya. Salam sukses, selamat belajar, salam cakrawala.